Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di pembelajaran matematika SMP kelas 9 semester 1. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi persamaan dan fungsi kuadrat bagian ketiga dengan sumber bahan ajar buku matematika kelas 9 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu menggunakan penyelesaian persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus ABC untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Selain menentukan akar persamaan dengan cara pemfaktoran dan melengkapkan kuadrat sempurna, kalian juga dapat menggunakan teknik penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Dengan menurunkan rumus pada persamaan penyelesaian kuadrat sempurna yang sudah dibahas pada video pembelajaran sebelumnya, maka menentukan akar-akar persamaan kuadrat dapat menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC sebagai berikut. Nilai dalam akar disebut diskriminan atau D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Sehingga, jika nilai diskriminan kalian tentukan terlebih dahulu, maka rumus kuadratik atau rumus ABC dapat dituliskan sebagai berikut. Nilai diskriminan mempengaruhi penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat. Untuk hal ini, lakukan pengamatan sebagai berikut. Di dalam tabel ada 7 buah persamaan kuadrat. Kalian tentukan nilai diskriminan dan hasil penyelesaiannya. Kita akan bahas 3 buah contoh persamaan kuadrat. Yang pertama, yang ketiga, dan yang keenam. Perhatikan soal persamaan kuadrat nomor 1, X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Langkah pertama, kalian tentukan nilai A, nilai B, dan nilai C. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan 6. Kemudian nilai A, B, dan C dimasukkan ke dalam rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali AC, sehingga D sama dengan 5 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 6. 5 kuadrat 25, 4 kali 1 kali 6 24. 25 dikurangi 24 hasilnya adalah 1. Kemudian kita masukkan nilai D ke dalam rumus kuadratik atau rumus ABC. X1, X2 sama dengan negatif B tambah atau kurang akar D per 2A. Kita masukkan nilai B, A, dan D sehingga min 5 tambah atau kurang akar 1 per 2 kali 1. Akar 1 adalah 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Karena terdapat 2 buah hasil selesaian, penjumlahan dan pengurangan, maka kita selesaikan yang penjumlahan terlebih dahulu, sehingga X1 sama dengan negatif 5 tambah 1 bagi 2. Negatif 5 tambah 1 sama dengan negatif 4. Negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2, sehingga X yang pertama atau akar-akar yang pertama yaitu negatif 2. Kemudian kita selesaikan akar-akar yang kedua dengan pengurangan, yaitu X2 sama dengan negatif 5 dikurang 1 per 2. Negatif 5 dikurangi 1 hasilnya negatif 6. Negatif 6 dibagi 2. Negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3, sehingga akar-akar yang kedua atau X2 sama dengan negatif 3.
Dari penyelesaian di atas ditemukan nilai diskriminan sama dengan 1, maka D lebih dari 0. Dan akar-akar atau penyelesaiannya ada dua akar real yang berbeda, yaitu negatif 3 dan negatif 2. Berikutnya soal nomor 3, persamaannya x kuadrat tambah 2x tambah 1 sama dengan 0. Dari persamaan tersebut nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 2, dan nilai C sama dengan 1. Seperti halnya penyelesaian pada soal nomor 1, nilai A, B, dan C kita masukkan ke dalam rumus diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Sehingga D sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 1. 2 kuadrat sama dengan 4, 4 kali 1 kali 1 sama dengan 4. Sehingga D sama dengan 4 kurangi 4, D sama dengan 0. Selanjutnya nilai D sama dengan 0 kita masukkan ke dalam rumus kuadratik, yaitu X pertama X kedua sama dengan negatif B tambah atau kurang akar D per 2 kali A. Kita masukkan nilai B min 2 dan A 1, dan D sama dengan 0. Akar 0 adalah 0, 2 kali 1 sama dengan 1, sehingga negatif 2 tambah atau kurang 0 per 2. Penjumlahan dan pengurangan dengan 0 tidak akan mempengaruhi hasil, karena hasilnya akan sama saja, sehingga dapat kita tuliskan X1 dan X2 sama dengan negatif 2 per 2, sama dengan negatif 1. Sehingga akar-akar yang pertama atau X1 sama dengan negatif 1, dan akar-akar kedua atau X2 sama dengan negatif 1. Dari penyelesaian contoh soal nomor 3 ditemukan nilai D sama dengan 0, dan akar-akar penyelesaiannya ada dua akar real yang sama, yaitu negatif 1. Selanjutnya contoh soal nomor 6, X kuadrat tambah X tambah 1 sama dengan 0. Tentukan nilai A, B, dan C. Nilai A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 1. Kemudian masukkan nilai A, B, dan C ke dalam rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Sehingga D sama dengan 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 1. 1 kuadrat sama dengan 1, 4 kali 1 kali 1 sama dengan 4. Jadi D sama dengan 1 dikurangi 4. 1 dikurangi 4 sama dengan negatif 3, maka nilai diskriminan sama dengan negatif 3. Masukkan nilai diskriminan sama dengan negatif 3 ke persamaan kuadratik. X1, X2 sama dengan negatif B tambah atau kurang akar D per 2A. Sehingga X1, X2 sama dengan negatif B tambah atau kurang akar negatif 3 per 2 kali 1. Nah, dikarenakan akar negatif 3 adalah bilangan imajiner, yaitu bilangan yang tidak nyata, maka tidak dapat ditentukan hasilnya. Dari penyelesaian tersebut, dihasilkan nilai diskriminan sama dengan negatif 3. Atau D kurang dari 0, dan persamaan tersebut tidak memiliki akar-akar penyelesaian. Nah, apa saja yang dapat kalian simpulkan dari penyelesaian 3 contoh soal tadi? Ya, dengan mengetahui nilai diskriminan, maka akar persamaan kuadrat dibagi menjadi 3 kategori. Untuk nilai diskriminan lebih dari 0, maka akar-akarnya ada 2 akar real yang berbeda, seperti contoh soal pertama. Untuk diskriminan sama dengan 0, maka akar-akarnya ada 2 akar real yang sama, seperti contoh soal nomor 3. Dan untuk diskriminan kurang dari 0, maka tidak memiliki akar-akar, seperti contoh soal nomor 6.
Agar kalian dapat lebih memahami materi ini, silahkan lengkapi tabel berikut. Selesaikan menggunakan cara yang sudah saya jelaskan. Kerjakan nomor 2, nomor 4, nomor 5, dan nomor 7. Demikian video pembelajaran kali ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.